Diki adalah seorang anak laki-laki yang sangat miskin, tapi dia bersekolah di sekolah swasta yang terbaik di kota itu. Ayahnya yang bernama Ti, hanyalah seorang tukang batu, tetapi dia bekerja keras untuk membiayai sekolah anaknya itu. Gurunya yang bernama Miss Yuen, sangat peduli pada Diki dan khawatir melihat anak itu selalu berpakaian sangat kotor. Miss Yuen ingin menemui ayah Diki, tetapi Diki berkata bahwa ayahnya selalu sibuk bekerja, jadi dia tidak punya waktu untuknya. Ibu Diki telah meninggal sejak Diki masih kecil, jadi Diki menghabiskan sepanjang hari sendirian. Ketika ditanya apa cita-citanya nanti, Diki menjawab bahwa dia ingin menjadi orang miskin, karena ayahnya berkata bahwa jika dia rajin belajar dan jujur, dia tetap akan dihargai oleh orang lain meskipun miskin. Gurunya yang bernama Sao, tidak sengaja menjatuhkan pulpen ke lantai. Diki mengambil pulpen itu dan mengembalikannya. Namun sikap gurunya tidak baik pada Diki. Dia menyuruh Diki untuk meletakkan kembali pulpen itu ke lantai, dan mengambilnya sendiri menggunakan kain tanpa menyentuhnya. Saat makan siang, teman sekelasnya yang kaya bernama Johnny, sedang memamerkan mainan barunya, yaitu seekor robot anjing bernama CJ1. Pada saat itu, dia melihat teman kelasnya yang bernama Maggie, dan mereka pun mengolok-olok ukuran tubuh Maggie yang sangat besar. Diki muncul dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu Maggie. Anak-anak nakal itu kemudian pergi. Diki dilarang mengikuti kelas olahraga karena sepatunya sudah usang. Tak lama, Maggie muncul di sampingnya dan mengatakan bahwa dia berpura-pura lupa membawa sepatu, supaya bisa menemani Diki. Maggie bertanya apakah semua sepatu Diki seperti itu? Diki menjawab, iya. Sebab ayahnya memungut sepatu dari tempat sampah. Meskipun Diki mengagumi dan tidak malu kepada ayahnya, dia menginginkan sepatu baru agar bisa mengikuti pelajaran olahraga karena Diki sangat menyukai olahraga. Di tempat kerjanya, Ti terlihat lemah dan hampir tidak bisa bekerja. Atasannya menyuruhnya pulang. Tetapi Ti memohon untuk tetap bekerja karena dia butuh uang untuk membeli kipas angin, untuk putranya yang selalu kepanasan setiap malam. Atasannya bertanya, mengapa Ti begitu ngotot untuk menyekolahkan anaknya di sekolah mahal sehingga dirinya terpaksa bekerja begitu keras? Ti menjawab bahwa dia ingin putranya sukses, tidak seperti dirinya yang miskin. Mendengar itu, atasannya mengizinkan Ti tetap bekerja. Ti pulang ke rumah dengan membawa kipas angin di sepedanya. Mereka tinggal di sebuah bangunan terbengkalai yang sebagiannya sudah dihancurkan. Diki sudah menunggunya dan sangat gembira melihat ayahnya membawa kipas angin. Tapi saat dinyalakan, kipas angin itu rusak. Diki curiga ayahnya memungut kipas angin itu di tempat sampah, tetapi ayahnya mengaku bahwa kipas angin itu dibelinya dengan harga mahal. Dia mengatakan alat itu masih berfungsi saat dibeli tadi. Akhirnya Diki harus menggunakan kipas tangan. Saat makan malam, Ti memisahkan bagian apel yang busuk agar tidak dimakan oleh anaknya. Kesempatan itu dimanfaatkan Diki untuk meminta sepatu baru. Dengan yakin, Ti menjamin bahwa dia akan membelikan anaknya sepatu baru. Sebelum tidur, Ti mengajak anaknya bermain permainan mencari kecoa yang bersembunyi di sudut-sudut rumah. Paginya mereka menonton televisi dari luar jendela toko elektronik. Berita di televisi menyiarkan tentang kemunculan piring terbang yang direkam oleh penduduk lokal. Tetapi fotonya mirip dengan topi pria yang mengaku telah melihat piring terbang itu, sehingga tampaknya berita itu palsu. Saat ayahnya sedang menonton berita itu, Diki masuk ke toko mainan sebelah, dan menemukan mainan yang mirip dengan milik Johnny. Dia bilang jika ayahnya membelikannya CJ1, dia tidak akan pernah meminta apapun lagi. Namun, ayahnya tidak punya uang dan meminta anaknya untuk mengembalikan mainan itu. Diki terus memaksa untuk membawa mainan itu, sehingga ayahnya memukulnya. Diki menangis dan berlari keluar dari toko. Ayahnya mengejar dan menemukan anaknya bersama gurunya. Miss Yuen menyampaikan bahwa dia ingin berkunjung ke rumah mereka untuk berbicara tentang Diki, karena menurutnya orang tua siswa harus terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Ti menghindar dengan mengatakan bahwa dirinya sibuk bekerja. Malamnya pria itu pergi ke tempat rongsokan dan menemukan sepasang sepatu yang masih cukup terawat, yang rencananya akan dia bawa untuk Diki. Kemudian dia menemukan televisi dan memastikannya bahwa televisi itu berfungsi. Pada saat itu sebuah pesawat luar angkasa muncul dan terbang menjauh. Benda itu meninggalkan sebuah mainan. Sampai di rumah, Ti memberitahu anaknya bahwa dia menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada CJ1. Diki memeriksanya, tapi menurutnya benda itu tidak berguna. Tetapi Diki tetap membawa mainan itu ke sekolah. Johnny datang untuk mengejeknya. Ketika ditanya tentang benda itu, Diki menjawab bahwa mainannya disebut CJ7, dan jauh lebih baik daripada mainan Johnny. Johnny mengatakan bahwa ayah Diki mungkin memungut benda itu dari tempat sampah, dan Diki mengancam akan memukulnya jika dia terus mengejek ayahnya. Johnny meniup peluit, dan beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki yang sangat besar muncul. Anak itu dijuluki si naga. Anak itu mencengkeram tangan Diki dan melempar Diki. Malam itu Diki dimarahi oleh ayahnya, karena berkelahi di sekolah sehingga seragamnya robek. Diki bercerita bahwa teman-temannya menertawakannya karena mainan bodoh itu. Secara tidak sengaja, Diki menyalakan mainan itu.
Bola itu bergerak dan duri-duri tumbuh dari tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka. Karena ketakutan, Diki membuang benda itu. Dia memberitahu ayahnya bahwa bola itu terkutuk. Namun ayahnya tidak percaya dan pergi untuk menjahit seragam sekolah Diki. Pintu lemari terbuka dan Diki mengintip ke dalamnya. Diki melihat makhluk aneh itu bergerak dan menjerit. Karena kesal, ayahnya memasukkan Diki ke dalam lemari. Diki sangat ketakutan sehingga dia berdoa. Bola hijau itu mengeluarkan cahaya dan menghasilkan ilusi yang membawa Diki ke dimensi lain. Diki diperlihatkan makhluk itu sedang memperbaiki sebuah benda menggunakan antenanya. Setelah memperbaiki benda itu, sebuah batu energi yang berwarna merah hancur, dan makhluk itu berubah menjadi boneka biasa. Diperlihatkan pula apabila batu energi itu diganti dengan yang baru, makhluk itu bisa hidup kembali. Saat ilusi itu selesai, Diki kaget melihat mainan itu sekarang sudah betul-betul hidup. Ayahnya membuka pintu lemari dan Diki berusaha menyembunyikan makhluk itu. Setelah ayahnya pergi bekerja, Diki mencoba mencari tahu makhluk apa itu dan menyimpulkan bahwa dia adalah alien. Mulai saat itu, dia memberi nama alien itu si J7. Mereka bermain bersama sepanjang malam. Alien itu menemukan apel busuk dan menggunakan kekuatannya untuk membuatnya segar kembali. Diki mencicipi buah itu, dan apel itu sekarang sudah enak dimakan. Diki yakin dia telah menemukan anjing ajaib. Keesokan harinya, Diki ke sekolah dengan menggendong si J7 di pundaknya dan Diki hendak menguji kekuatannya. Diki mengatakan bahwa jika alien itu berhasil mengalahkan seekor anjing galak, maka terbukti bahwa dia adalah alien super. Alien kecil itu lalu mengeluarkan jurus-jurus kungfu untuk mengalahkan anjing galak tersebut. Diki sangat bangga dan melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Keduanya terlihat sangat bahagia. Di kamar mandi, Diki meminta bantuan si J7 untuk mendapatkan nilai 100 pada ujian nanti. Alien itu mengambil kotak peralatannya dan mulai membuat kacamata untuk mencontek. Pada saat ujian, robot-robot kecil keluar dari kacamata itu dan mencontek jawaban teman-teman sekelas Diki. Namun, robot-robot itu menarik perhatian Johnny. Dia mengejarnya dan secara tidak sengaja memukul wajah guru mereka. Fanny mengambil kesempatan itu untuk melakukan hal yang sama dengan dalih bahwa dia mengejar lalat. Hasil tes diumumkan dan untuk pertama kalinya Diki mendapat nilai A. Pak guru mencurigai kacamata Diki. Diki melemparkan kacamata itu dan meledak di dekat Pak guru Sao. Diki mengatakan kepada si J7 bahwa pelajaran berikutnya adalah olahraga, jadi dia membutuhkan sepatu super. Beberapa detik kemudian, sepatunya sudah siap. Guru olahraga membanggakan rekor lompatannya dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memecahkannya. Namun, Diki berhasil melompati palang dengan mudah. Pak guru menurunkan palang dan meminta Diki untuk melompat lagi. Diki melompat dan kali ini lompatannya bahkan jauh lebih tinggi lagi. Di treadmill, sepatu itu mengeluarkan sepasang lengan robot yang menempel di kaki Diki. Diki berlari sangat cepat sehingga treadmill itu hancur. Pada saat berenang, sepatunya mengeluarkan baling-baling sehingga Diki bisa berenang dengan sangat cepat. Pada saat bermain sepak bola, tendangannya sangat kuat sehingga menghancurkan tiang gawang. Gurunya curiga dengan sepatu Diki, sehingga dia menantang Diki berkelahi. Diki menang. Miss Yuen datang dan mengatakan bahwa Diki berada dalam masalah serius. Sementara itu, Pak Guru Sao membawa beberapa petugas polisi, tetapi Diki berhasil melarikan diri karena sepatunya membuatnya bisa terbang. Setelah melihat awan berbentuk seperti si J7, anak itu terbangun dengan apel busuk di mulutnya dan menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Ayahnya pulang kerja dan menyuruhnya bangun untuk pergi ke sekolah. Diki melihat alien itu di tasnya dan dia yakin, meskipun itu semua hanya mimpi, anjing alien itu nyata dan bisa membantunya mendapatkan nilai 100. Dalam perjalanan, Diki berhenti di lorong tempat anjing galak itu tinggal. Dia menantang si J7 untuk mengalahkannya. Dalam pertarungan, anjing itu menggigit dan melemparkan alien itu. Diki dan si J7 terpaksa melarikan diri dari kejaran anjing tersebut. Diki merasa putus asa dengan anjing aliennya, tetapi dia tetap memutuskan untuk membawanya ke sekolah. Di kamar mandi, Diki mendesak si J7 untuk membantunya mendapatkan nilai ujian 100. Tetapi anjing alien itu malah buang air besar.
Pada saat ujian, Diki membawa kotoran itu untuk mendapatkan jawaban tetapi tidak terjadi apa-apa. Pak Guru Sao memberitahunya bahwa waktu telah habis dan Diki putus asa karena dia belum menjawab satupun. Johnny bertanya mengapa dia membawa kotoran, lalu Johnny menempelkan kotoran itu ke wajah Diki. Setelah ujian, Diki marah dan mendorong si J7 ke dalam toilet. Dia memerintahkan alien itu untuk mengeluarkan keajaiban, tetapi alien itu malah menembaknya dengan kotoran. Di kelas olahraga, Pak Guru meminta tukang kebun menyiram Diki karena dia sangat kotor dan bau. Setelah itu, Diki mencari si J7. Ia berpura-pura menyesal dan memanggil alien itu keluar dari persembunyiannya. Alien kecil itu mempercayai kata-kata Diki dan mendekat. Tetapi Diki menangkapnya dan membuangnya ke tempat sampah. Diki meninggalkan alien itu dan pergi. Tetapi tak lama kemudian dia merasa betul-betul menyesal karena dia menyadari semua itu bukan kesalahan anjing itu. Sadar dia telah melakukan kesalahan, dia berbalik untuk mengambil kembali anjingnya. Namun, truk sampah baru saja mengambil isi semua tempat sampah tersebut. Diki mengejar truk itu sambil berteriak memintanya untuk berhenti, tetapi dia gagal. Sampai di rumah, dia memberitahu ayahnya bahwa mainannya hilang. Diki menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya memberitahu bahwa ada seekor makhluk muncul dan tampaknya sedang menunggu Diki. Ketika melihat Diki, si J7 melompat kegirangan. Rupanya alien kecil itu sudah lupa apa yang Diki lakukan padanya hari itu. Ayahnya penasaran mengenai alien itu dan Diki mengatakan bahwa itu hanya mainan. Ayahnya mengayunkan, membengkokkan dan memutar-mutar si J7, bahkan menghantamnya dengan plat besi. Tetapi makhluk itu masih tetap hidup. Ayahnya bertekad untuk menghancurkan alien kecil itu, tetapi Diki meminta ayahnya untuk berhenti melakukannya. Malam itu Diki tidak bisa tidur karena panas, jadi si J7 menggunakan antena ajaibnya untuk memperbaiki kipas angin. Setelah itu dia menjadi lelah dan tertidur. Keesokan paginya, ayahnya bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga kipas angin itu bekerja lagi. Diki membawa hasil ujiannya, dan Ti terkejut melihat putranya mendapat nilai A. Diki berjalan melalui sekolah dengan membawa alien kecil di pundaknya dan teman-temannya yang nakal melihatnya. Si J7 masuk ke dalam tas Diki dan Johnny bertanya apa yang dia sembunyikan. Diki terus berjalan. Tasnya dirampas dan si J7 ditangkap. Alien kecil itu berhasil melarikan diri, tetapi dia dikejar. Johnny berhasil menangkapnya dan menggunakan berbagai alat untuk membuka mainan itu. Tetapi tidak ada satupun alat yang bisa menembusnya. Diki berhasil melepaskan diri dan menyerang Johnny, sehingga si J7 bisa melarikan diri. Diki hendak meninju Johnny, tetapi si naga muncul dan menangkap tangannya. Si naga hendak meninju Diki, tetapi tiba-tiba Maggie muncul dan menangkap tangannya. Si naga mencoba membanting Maggie, tetapi Maggie lebih kuat. Maggie melempar si naga hanya dengan satu pukulan. Si naga melemparkan tong air, yang diledakkan Maggie dengan tangan kosong. Si naga belum menyerah dan berlari menyerang Maggie, tetapi Maggie mencengkeram dan meremas pinggangnya sampai dia pingsan. Kemudian dia membantu Diki dan bertanya apakah Diki baik-baik saja. Diki mengucapkan terima kasih kepada Maggie. Pak Guru Sao muncul dan menghukum mereka semua di halaman sekolah. Si J7 mendekat dan Diki mengangkatnya. Diki menunjukkan kepada teman-temannya beberapa trik yang bisa dilakukan alien itu. Diki meminta si J7 untuk merubah-rubah ekspresi wajahnya. Tetapi alien kecil itu mulai kehabisan energi. Di tempat kerja, ayah Diki membanggakan nilai 100 yang didapat putranya ke teman-teman kerjanya. Tetapi atasannya berkata jika Diki mendapat nilai bagus, pasti dia menyontek. Ketika memperhatikan kertas ujiannya, dia melihat bahwa anak itu mendapat nilai 0 dan mengubahnya menjadi 100. Ayahnya menanyakan Diki tentang hasil ujiannya itu, dan Diki mengakui kesalahannya. Ayahnya lalu memutuskan untuk mengambil si J7, dan berkata bahwa Diki boleh mendapatkan kembali mainannya jika dia mendapat nilai di atas 60. Diki pun mengikuti ujian ulang. Kali ini dia bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, ayahnya sedang bekerja untuk membangun gedung tinggi. Namun tiba-tiba, terjadi kecelakaan. Sebuah silinder logam jatuh dari atas gedung dan tersangkut pada tali yang terikat di kaki ayah Diki, sehingga membuatnya terseret. Rekan kerjanya berlari untuk menolong, tetapi dia tidak kuat menahan dirinya sendiri dan jatuh dari gedung. Sebelum menghantam tanah, pria itu berpegangan pada terpal. Tetapi kain terpal itu tidak kuat menahan berat badannya dan robek, sehingga terjatuh dari gedung tinggi. Diki mendapat nilai 65 dan dia sangat gembira dengan hasil itu. Miss Yuen datang dan membawa Diki ke rumah sakit. Miss Yuen menerima kabar bahwa ayahnya tidak bisa bertahan hidup. Miss Yuen sedih dan membawa Diki pulang.
Dia memberitahu Diki tentang kematian ayahnya. Diki patah hati dan meminta Miss Yuen pergi. Diki berkata bahwa dia hanya perlu tidur, dan saat dia bangun, ayahnya akan kembali. Sambil menangis, Miss Yuen meninggalkan Diki. Di rumah sakit, si J7 berhasil keluar dari dalam tas. Ternyata ayah Diki membawa alien itu ke tempat kerjanya. Melihat ayah Diki, alien itu sangat sedih dan memutuskan untuk menyembuhkannya. Luka di tubuh Ti mulai sembuh, tetapi itu masih belum cukup untuk menghidupkannya kembali. Alien itu sudah kelelahan, tetapi dia tidak menyerah, dan terus mengerahkan energinya sepanjang malam. Saat Diki bangun keesokan harinya, dia mendapati ayahnya tidur di sampingnya. Diki memeluknya dan meminta ayahnya untuk tidak meninggalkannya lagi. Ayahnya tidak mengerti, tetapi dia balas memeluk putranya itu. Diki menemukan si J7 di tasnya dan menyadari bahwa alien itu sedang tidak baik-baik saja. Dia kehabisan energi dan mengeluarkan suara-suara aneh. Tiba-tiba sebuah batu jatuh dari antenanya dan alien itu berubah menjadi boneka kain biasa. Ayahnya yakin baterai mainan itu telah habis. Mereka mencari baterai untuk si J7, tetapi tidak satu pun yang cocok. Sekarang, Diki memutuskan untuk membawa mainannya kemana-mana, dengan harapan suatu hari teman kecilnya itu akan bangun. Pada saat liburan musim panas, para siswa berkumpul untuk pergi piknik dan Diki melihat sebuah pesawat luar angkasa. Antena si J7 berkedip, dan tiba-tiba, ratusan makhluk yang mirip dengannya muncul dan berlari ke arah mereka.